Bab 4011, Ayam Botak. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Hei, hei, suara siulan kulit kepala, cekungan kelima yang terlihat oleh mata telanjang, keluar dari lama perang yang besar, dan meraung pergi. Kali ini, bahkan ledakan gemuruh yang besar dan suara retakan yang tajam dan tidak jelas hampir tidak ada apa-apanya. Jumlah kapal perang yang hancur oleh gelombang kekosongan ini bahkan lebih sedikit, hanya beberapa ribu. Bagaimanapun, semua orang kuat dari kedua kubu pada dasarnya telah melihat tujuan Ye Xuan, dan melalui titik ini, ia menganalisis terlebih dahulu posisi pemboman berikutnya dari dunia bawahnya sendiri, sehingga kapal perang di dekatnya pada dasarnya berada di depan gelombang kekosongan ini, itu seperti anjing pemakaman, dan buru-buru menghindarinya. Namun, Ye Xuan sama sekali tidak peduli, karena efek dari kekosongan ini masih sama. Diameter garis depan telah mencapai turbulensi besar sejauh 3 atau 4 juta mil. Itu telah menjadi masa kini di mana-mana. 5 tempat, dan pertempuran kehampaan di bawah kakinya, nyaris tidak dapat menembak 3 kali. Tanpa ragu-ragu, setelah menyesuaikan posisi lagi, Ye Xuan memberi perintah, gelombang ke-6 kekosongan muncul, dan 5 turbulensi sia-sia menjadi 6 tempat saat ini, berbaris dalam kehampaan di depan jutaan mil jauhnya. Jarak kehampaan horizontal penghalang telah mencapai lebih dari 20 juta mil. Pada akhirnya, masih ada 2 gelombang kekosongan, tetapi Ye Xuan tidak bermaksud untuk meledakkannya di sini. Kekosongan yang paling bergejolak dari kepala ini sudah berada di luar tepi kam kosmik ketiga di sisi kiri, yang sudah cukup. Selama gelombang, pertempuran kosong di kaki diambil, dan sosok Ye Xuan menghilang lagi. Hari ini, dia sudah menjadi penguasa bintang, dan roh serta rahasianya sangat terkejut. Itu adalah keanehan abadi, dan sulit dideteksi. Setelah menyembunyikan sosok itu, Ye Xuan tidak ragu untuk memulai kecepatan, dan bergegas menuju sisi lain dari hari horizontal. 2 gelombang terakhir kosong, dan dia berencana untuk meledakkannya. Setelah selesai, seluruh langit kosong. Itu akan sepenuhnya terbentuk, dan jarak virtual penghalang horizontal akan melebihi 30 juta mil. Yang tidak diketahui Ye Xuan adalah bahwa pada saat yang sama ketika sosoknya menghilang, salah satu dari 9,5 langkah abadi dari kam semesta kedua yang memimpin parlemen juga mencibir, dan sosok itu mengambil benteng andalan dan menghilang seketika. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Kaisar Iblis Mo Zhenfeng tidak bisa berhenti begitu saja, pasti ada 1 atau 2 gelombang kekosongan, dan itu pasti berada di sisi kanan pasukan kosmik kedua. Setengah langkah abadi ini tidak pergi ke tempat Ye Xuan berada, dan dia yakin bahwa dia akan pergi ke sisi itu dan langsung berhenti. Setelah lebih dari selusin napas, Ye Xuan tiba di tempat tujuan, dan bentuk tubuhnya langsung muncul. Namun, dia tidak menunggunya melambaikan tangannya ke Void War, dan sudah ada tekanan kuat di sisi kanan sosok itu. Napas mengunci sosoknya. Ini adalah makhluk abadi setengah langkah, yang dibudidayakan untuk mencapai penyempurnaan besar tingkat ke-9 di alam semesta, dari 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua. Kala jengking perak, keluarga memiliki banyak yang kuat dan bahkan tingkat tinggi jatuh dirubah. Neter kurang hormat dan tangan konjak kecil Taiko dapat digambarkan sebagai kebencian berdarah. Pada saat ini, leluhur abadi setengah langkah dari dinasti Yin ini muncul, dan langsung menunjukkan darah dan tubuh, berubah menjadi burung besar dengan kecemerlangan perak, lebar sayap. Ke Ye Xuan bergegas, kecoa burung yang tajam memiliki tenda perak yang ganas, memperlihatkan Jin Hui. Dan jelas bahwa Anda dapat mengenakan travertin emas. Ini adalah ritme jatuhnya Ye Xuan. Berisik, Ye Xuan menoleh untuk menantikannya, dan minuman keras terdengar di mulutnya. Seluruh tubuhnya diaduk, dan penghitung yang sudah diangkat terus berayun. Tapi kali ini, meskipun ada seorang lama perang, itu bukan kekosongan abu-abu hitam. Ini adalah zaman keemasan. Hampir pada saat pertama munculnya perang, Ye Xuan memberi instruksi kepada Kaisar King Jinmu dalam pertempuran, dan meluncurkan serangan penuh. Dalam sekejap, simpul inti dari domain pusat perang, seluruh tubuh Kaisar ramping warna bahkan memulai aksinya. Ribuan Raja Zijin Slim di ribuan simpul sarang, dan puluhan juta slim emas, semuanya menerima instruksi untuk pemboman penuh. Hei, suara dengungan yang sangat pelan dan familiar, dan riak tak terlihat menyebar dari tubuh Slime King Jin, dan jatuh ke dinding sarang lebah inti. Dan di sepanjang pipa yang terhubung ke dinding luar, itu langsung ditransmisikan ke ribuan simpul sarang lebah perang,
sehingga puluhan juta orang Slim dalam pasukan semuanya dalam bentuk dan sutra emas panjang di bawah perut mekar. Huimang, Mahakarya Jinmang. Banyak tirai emas ditumpangkan satu sama lain, berkumpul menjadi satu, dan akhirnya berubah dari emas pucat menjadi emas ungu samar. Meskipun ungu masih cukup terang, itu terlihat jelas, mewakili perubahan kekuatannya, dan bahkan sentuhan emas hijau. Para pria itu menjulang. Kemudian, jika ada spiritualitas, ia bergegas ke 4 dinding simpul sarang lebah, dan menelusuri kembali sepanjang dinding luar. Ke segala arah, ia berbondong-bondong ke simpul sarang lebah inti tempat Kaisar King Jin Slim berada. Semua ini selesai dalam waktu kurang dari setengah saat. Inti simpul sarang lebah di area tengah putaran ke-9 mulut lakau yang besar dari perang, juga tiba-tiba terang, meledakkan manusia emas ungu yang ganas, dan langsung berubah menjadi dunia emas ungu. Gelombang simbal emas ungu, seperti gelombang pasang, langsung menghasilkan riak berbentuk kipas yang besar. Dan dengan cepat meluas ke depan, seperti gelombang pasang emas ungu, mendorong Chen ke depan, meledak. Ini adalah bentuk burung pegar perak itu tertegun dan berseru. Dia berbalik dan ingin melarikan diri. Bagaimanapun, prestise perang bertahun-tahun terlalu kuat. Dikatakan bahwa ada monster abadi di bawah kekuasaannya. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Gelombang ini mewakili gelombang berbentuk kipas Zijin dari kekuatan tahun-tahun. Pada saat ini, sudut kehampaan ini telah tertutup sepenuhnya. Beberapa kekuatan misterius telah tersebar, membuat burung berbingkai perak itu mandek, seolah-olah itu dilarang, ditetapkan dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Ini benar-benar terlalu menyedihkan, dan dia setengah langka abadi. Bahkan bentuk tubuhnya tidak dapat bergerak. Dia membenci kemarahan dan kegilaan. Pembunuhan yang mematikan itu cepat dan penuh dengan esensi, dan giginya keras. Oh lala! Gelombang pasang emas ungu bergegas lewat, dan tubuh besar burung elang perak telah berubah seketika. Kecemburuan asli dari kemuliaan perak telah sepenuhnya redup dalam waktu singkat. Turun, jatuh ke dalam keabu-abuan. Kemudian, saat gelombang emas ungu mengalir melalui tubuh, saat-saat kecoa abu-abu ini terlihat oleh mata telanjang, dan dia menjadi ayam botak dalam sekejap mata. Tetapi ini belum berakhir, karena gelombang emas ungu belum sepenuhnya berlalu. Sebagian besar daging dan darah mulai terkelupas, dan itu setengah instan dan tanaman merambat dan seluruh tubuh, yang membuatnya merasa penuh dengan seluruh tubuh. Banyak organ dalam terungkap, dan bahkan ada beberapa organ, karena daging dan darah hilang, tanpa kekuatan penyangga, langsung jatuh dari rongga perut, pertama-tama hanyut ke dalam. Kehampaan, diikuti oleh kekalahan abu-abu yang cepat, berubah menjadi abu terbang dan berserakan. Dalam sekejap mata, seekor burung pegar perak yang aneh berubah sepenuhnya menjadi ayam botak yang busuk kesalahan abadi umum. Jika tidak ada pertemuan dan penciptaan khusus, secara umum, kehidupan adalah 100.000 tahun. Burung pegar perak di depan mata hanyalah kesempurnaan alam semesta Orde 9. Meskipun dikatakan setengah langkah abadi, itu bukan abadi sejati. Tahun-tahun perang hari ini, gelombang emas ungu mengalir keluar, itu mewakili selang abadi 30.000 tahun, meskipun tidak membiarkannya jatuh di tempat, tetapi juga setengah mati. Dapat dikatakan bahwa gelombang kedua, dia pasti melihat ke bawah. Faktanya, hanya setengah gelombang tahun dan pasang surut yang sama perlu diulang. Leluhur perak setengah langkah abadi ini harus diturunkan. Namun, Yesuan tampaknya tidak bermaksud untuk menginspirasi lagi. Belum lama ini, tahun-tahun perang lara baru saja menyalakan 3 gelombang pasang, dan sekarang adalah gelombang keempat. Perkiraan yang tersisa adalah 3 atau 4 gelombang. Setiap gelombang sangat berharga, dia tidak bisa terbuang dalam keabadian setengah langkah. Selama gelombang itu, pertempuran selama bertahun-tahun telah terbunuh, dan pada saat ini kalajengking perak itu setengah langkah abadi, bukan berarti ia sedang sekarat, pada kenyataannya, itu tidak jauh lebih buruk. Kematian tidak bisa mati, tetapi ia jatuh ke dalam situasi yang mematikan. Yesuan bahkan tidak mengorbankan Senong Ding. Ia melambaikan tangannya dan membawanya ke ruang Ding. Jika itu adalah keadaan kemakmuran, untuk mengambil setengah langkah keabadian yang jauh melebihi kekuatannya sendiri, Yesuan harus bergantung pada kekuatan domain Senong Ding. Tetapi sekarang pihak lain hampir sekarat, Yesuan, dengan kekuatannya sendiri, dapat langsung menginvestasikan pendapatannya di ruang tersebut. Pada saat yang sama, Void Warla juga dikorbankan lagi olehnya, yang ditujukan ke bagian depan kehampaan, gelombang kehampaan ke-6, dan langsung meledak.
Hanya dalam satu tarikan napas, ada kehampaan bergolak lain di depan berdiameter 3 hingga 4 juta kilometer, tetapi ini masih belum berakhir. Menurut perkiraan Yesuan, Void War seharusnya masih dapat meledakkan kehampaan. Ini adalah gelombang terakhir. Setelah ledakan gelombang ini, Void War tidak dapat lagi digunakan dalam waktu singkat. Sebagai puluhan juta skuadron Void dari kelompok energi Kinetic War, ia perlu pulih untuk sementara waktu. Selain itu, ada 3 perang bertabur bintang lainnya, dan ada 3 atau 4 gelombang pasang emas ungu dalam pertempuran tahun ini, dan ada juga gelombang penghancuran jiwa kalajengking skala penuh, dan nyamuk berdarah seharusnya Anda juga dapat memulai kegembiraan skala penuh. Kekuatan dari 4 pertempuran utama hampir setengah dikonsumsi dalam waktu singkat. Ini sangat tidak berdaya, tetapi Yesuan tidak punya pilihan, situasinya begitu. Dengan keputusan yang tegas, kilatan mata pria Yesuan yang bagus memancarkan tangan yang tajam dan sekali lagi mengeluarkan perintah untuk meluncurkan pemboman. Hei, hei, suara siulan berbisik dari kulit kepala, cekungan ke-8 yang terlihat oleh mata telanjang, keluar dari lama perang yang besar, dan meraung pergi. Suara gemuruh yang besar dan suara retakan yang tajam tidak terdengar. Tidak ada kapal perang yang hancur oleh gelombang kekosongan ini. Hanya suara cekungan kartu yang seperti hujan. Gelombang kekosongan terakhir bertiup, Yesuan langsung melambaikan tangannya dan membawa perang Void ke dunia abadi. Ketika dia memperbaiki matanya, wajahnya tiba-tiba menunjukkan seringai menyeringai. Sejuta mil jauhnya dari garis pandang depan, ada 8 awan yang bergolak di kehampaan. Diameter setiap tempat sekitar 3 atau 4 juta, dan 8 aliran kosong tersusun dalam satu baris. Kalajengking surgawi lengkap lebih dari 30 juta mil, melintasi bagian depan, akan menghadapi 2 penaklukan utama lebih dari 50 juta kapal perang, diblokir dengan kejam. Meskipun ada celah di antara 8 kekosongan yang bergolak, ada total 7 tempat, masing-masing dengan jarak lebih dari 10.000 mil, menunggu 7 ngarai sempit, tetapi jika 2 kubu yang berseberangan melewati 7 ngarai kosong, lebih dari 10.000 kapal perang yang bergegas keluar dari ngarai akan dibombardir oleh senjata di tempat pertama. Adapun 2 divisi prajurit, melewati kalajengking jangka panjang ini yang menghalangi 30 juta mil kekosongan, butuh banyak waktu, cukup bagi kubu iblis untuk membuat pengaturan tindak lanjut. Dapat dikatakan bahwa dengan terbentuknya langit yang panjang dan kosong ini, kedua kubu yang berseberangan dengan Scorpio memiliki lebih dari 50 juta kapal perang teroris. Pencegahan asli mereka telah hilang sejenak dan telah jatuh ke dalam situasi pasif yang sangat tidak menguntungkan. Ini adalah tindakan balasan yang dipikirkan Yesuan untuk waktu yang lama, dan dia juga berhasil menyelesaikannya sendiri. Sementara itu, dia juga membawa leluhur abadi setengah langkah yang lahir dan membunuh kalajengking perak alam semesta kedua. Harus kukatakan, ini benar-benar keajaiban. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dari kekosongan langit pertama, hingga saat ini, seluruh langit terbentuk, hanya beberapa menit sebelum dan sesudahnya. Namun, dalam waktu sesingkat itu, kedua kubu armada Superfleet, yang telah menduduki semua keuntungan dan inisiatif, benar-benar kehilangan keuntungan mereka dan menjadi pasif. Semua ini seperti mimpi, hanya beberapa menit perubahan, dan situasi hari ini jauh lebih berbeda dari sebelumnya, dan semua ini dilakukan oleh Yesuan sendiri. Di belakangnya, ada segunung sorak-sorai di kubu iblis. Puncak keluarga kerajaan iblis di benteng utama pusat saling memandang dan wajah mereka semua lega. Mereka masih khawatir tentang Yesuan, khawatir dia akan dilemparkan ke garis depan sendirian, yang akan menarik perhatian 2 kubu teratas. Jika beberapa monster abadi menguncinya pada saat yang sama, mereka akan meluncurkan tindakan seperti belati yang sama. Umat manusia akan sangat pasif. Bahkan para leluhur yang telah menambah perang di dada ini akan tertahan, dan semua yang terjadi selanjutnya akan sulit diprediksi. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa 10 makhluk abadi yang aneh di kubu lain bahkan tidak menembak, mereka juga tidak tahu bahwa itu karena wajah atau pertimbangan lain. Pada akhirnya, biarkan Yesuan mengambil guntur dan kilat, dalam waktu singkat. Dalam beberapa menit, itu membalikkan situasi yang tidak menguntungkan. Bahkan selama periode ini, ada tembakan abadi setengah langkah untuk berhenti, ingin membunuh Yesuan, tetapi pada akhirnya itu langsung ditekan olehnya tanpa ketegangan apapun. Cara seperti itu sungguh menakjubkan. Semua yang telah dia lakukan memang layak mendapat sorakan dari seluruh kelompok iblis. Sebaliknya, di 20 juta kapal perang kam iblis di sini,
orang-orang kuat iblis yang tak terhitung jumlahnya bersorak untuk guntur, dan melintasi sisi lain langit kosong, yang membentang lebih dari 30.000 mil jauhnya. Di lebih dari 50 juta kapal perang dari dua regu utama, pasukan teratas dan kelompok etnis dari alam semesta ketiga dan alam semesta kedua tercengang dan tercengang. Bagaimanapun, mereka tidak menyangka bahwa perang ini belum dimulai, dan telah jatuh ke dalam situasi yang canggung. Meskipun para pemimpin teratas dari semua kelompok etnis mengetahui keberadaan 11 monster abadi yang tersembunyi dalam kegelapan, bahkan sekarang, saya tidak pernah meragukan bahwa iblis perang ini akan dikalahkan. Tetapi sebagian besar kekuatan dasar lainnya, tetapi mereka tidak mengetahuinya, melihat situasi baik yang asli, dan dalam sekejap mata, mereka telah berevolusi menjadi situasi yang sekarang tidak bisa berkata-kata. Kelompok-kelompok etnis besar ini dan kekuatan-kekuatan teratas dari kekuatan-kekuatan teratas kita hampir semua memiliki perasaan sedih. Tak terlihat, moral, kerusakan besar, hei, hei, di kehampaan, teriakan serigala yang seperti serigala bergema dari lapangan tengah tiga kubu, di mana lebih dari 5 juta binatang buas asli diubah menjadi sia-sia pembunuh dan dijarah dengan kejam. Di kehampaan, ada puluhan juta mayat yang telah lama tidak bernyawa. Sebagian besar dari mereka adalah darah orang-orang kuat dari semua kelompok etnis di luar ras manusia. Mereka sangat besar, tetapi mereka tidak menjadi masalah bagi jutaan binatang buas asli ini. Hanya dalam 10 menit, semua mayat dibagi oleh hampir 6 juta binatang buas asli, dan mereka diisi dengan ruang penyimpanan yang dibuka di dalam tubuh. Adapun mayat ras manusia yang kuat, menurut instruksi Yesuan, tidak ada satupun dari binatang buas asli ini yang bergerak. Saat ini, keinginan sejati berdarah dari semua keluarga yang kuat telah dibagi. Jutaan binatang buas asli, 2 atau 3 dari mereka bertanggung jawab atas kapal perang, atau mendorong atau menarik, ke 2,5 juta yang utuh di kehampaan. Ukuran benteng bergerak menuju kubu iblis yang berlawanan. Adegan ini tercermin di mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dua kubu di sisi lain Void, dan tiba-tiba itu memicu teriakan kebencian. Terlalu salah. Iblis dan kelompok binatang buas pribumi sombong dan tidak bermoral. Di antara 2,5 juta benteng elit, ada puluhan juta orang kuat di masing-masing benteng. Mereka pertama kali dipukul dan semua jiwa dihancurkan. Kemudian mayat-mayat itu tidak selesai, kecuali sekitar seperempatnya. Tampaknya terlalu tidak mencolok. Diperkirakan itu bukan sedikit daging dan ditolak. Itu tidak diambil. Kehendak nyata berdarah dari keluarga kuat lainnya yang tak terhitung jumlahnya, tanpa kecuali, dibagi oleh jutaan binatang buas pribumi dalam sekejap mata. Melihat bahwa mereka berdua bermata hijau ketika mereka dibagi menjadi mayat-mayat ini, diperkirakan mereka harus mengambil beberapa untuk dimakan. Tetapi ini masih belum selesai, membunuh orang, kehilangan tubuh, dan pada akhirnya, orang-orang yang tidak tahu malu ini bahkan belum melepaskan 2,5 juta benteng ukuran yang telah menjadi kapal hantu, atau menyeret atau menjatuhkan. Mereka semua dipindahkan ke kubu yang berlawanan. Ini adalah startup, ini hanyalah api. Awalnya, saya ingin memainkan horizontal, membanting orang iblis dengan tamparan keras di wajah, tetapi pada akhirnya tidak hanya kehilangan puluhan juta orang kuat, tetapi juga membiarkan pihak lain memutihkan 2,5 juta benteng besar dan kecil, yang istimewa ini hanya dalam pertempuran melawan musuh. Memikirkan hal ini, banyak pembangkit tenaga listrik bertabur bintang dari kedua kubu bahkan memiliki hati yang mati. Banyak orang telah marah di tempat kejadian untuk menyemburkan darah. Semua ini, tidak peduli seberapa kecilnya, semuanya diterangi oleh 11 monster abadi di luar puluhan juta mil di belakang kedua kubu. Meskipun kekuatan tempur konvensional tidak menguntungkan, situasi baik aslinya terbatas pada pasif dalam sekejap mata, dan bahkan setengah langkah abadi dari alam semesta kedua dari berbagai faksi telah ditekan. Tetapi ke-11 abadi tidak ada yang bisa digerakkan. Dalam pandangan mereka, kemenangan dan kekalahan perang hari ini adalah kekuatan pengambilan keputusan. Itu adalah tugas utama kekuatan konvensional. Itu hanya dalam tugas utama pertempuran konvensional. Setelah kehancuran komunitas iblis, itu mewakili kelompok etnis utama dan kekuatan teratas, dan memecah belah dan berjuang untuk kepentingan mereka sendiri. Meskipun kekuatan tempur konvensional tidak menguntungkan pada awalnya, setidaknya Kaisar Iblis Mo Zhenfeng telah muncul. Jika dia ada di sana, dia tidak takut tidak ada cara untuk memaksa para leluhur yang dianggap sebagai masalah besar di hati mereka. Sekelompok sampah,
Duduk di atas kapal perang yang berkekuatan lebih dari 50 juta, ini adalah awalnya, tetapi pihak lain telah membalikkan keadaan, tetapi hanya satu orang yang dikirim. Pertempuran ini hanyalah kegagalan klasik. Kaisar Iblis Mo Zhenfeng, itu benar-benar tidak berarti bahwa keempatnya mempesona, yang dikenal sebagai orang pertama di generasi muda, pertempuran ini benar-benar menakjubkan, tetapi luar biasa. Lagi pula, aku masih mengandalkan benda asing. Kultivasiku sendiri sebenarnya terlalu lemah. Itu hanya urutan ketiga dari wilayah utama bintang. Kudengar dia memiliki darah konjak kuno, dan ada singa yang mirip. Darah dan pikiran, telah mampu melemparkan ke perubahan keempat, dapat memiliki kekuatan urutan ketiga dari domain dalam sekejap, tetapi itu masih hanya seekor semut. Petik 2. Sekarang tampaknya keabadian veteran Amerika Serikat memang tangan belenggu ini. Zaman keemasan perang sangat menakjubkan. Setelah kegembiraan, itu dapat menunjukkan kekuatan hukum langit, dari perak itu. Keabadian setengah langkah dari orang-orang Yi sedang sekarat di tengah gelombang pasang surut. Pasang surut emas ungu, kekuatan setiap gelombang, seharusnya menjadi selang waktu 30.000 tahun. Apakah 30.000 tahun? Bahkan jika aku menunggu keabadian, tidak lebih dari 3 gelombang. Ini memang pembunuh besar, itu dapat membunuh keabadian. Namun, menurut derivasi lelaki tua itu, tahun-tahun perang, paling banyak itu juga dapat mengilhami 3 gelombang pasang emas ungu yang serupa. Artinya, Kaisar Iblis Mo Zhenfeng masih memiliki kemampuan untuk menekan keabadian. Hanya itu, kecuali tahun-tahun perang, ada 3 panglima perang lainnya di tangan kalajengking ini. Kekosongan pertempuran yang kosong telah dihapuskan, dan perang biadab pertama yang biasa digunakan pertama kali tampaknya hanya memiliki satu pukulan. Namun, ruang lingkup perlindungan kekuatannya luas, tetapi itu hanya bisa menjadi tamparan di wajah keberadaan Qian Kun. Aku abadi, dan paling tidak, itu sama sekali tidak berarti. Ayo pesan, perang kapal luar angkasa dihentikan sementara, biarkan tembakan abadi setengah langkah, mencegat Mo Xiaour, memaksanya untuk mengonsumsi 3 gelombang pasang emas ungu dari tahun-tahun emas perang. Petik 2. Ya, itu memang ancaman. Begitu leluhur iblis muncul, aku harus menunggunya. Anak Mo ini masih memiliki pembunuh besar di tangannya, yang dapat menjadi ancaman bagiku, dan aku akan dilahirkan dengan perubahan. Meskipun aku masih belum bisa membalik piring, tapi apa kehormatanku? Bahkan jika itu hanya dibuat dengan ringan oleh semut seperti semut, itu tidak dapat diterima, terlalu tidak berwajah. Jika memungkinkan untuk memaksa ekstasi iblis muncul, itu akan lebih baik. Pertempuran ini akan berakhir dalam waktu singkat. Setelah beberapa diskusi, instruksi dari 11 makhluk aneh abadi dengan cepat disampaikan kepada para komandan kelompok etnis masing-masing melalui saluran rahasia mereka. Pada saat ini, jutaan binatang buas asli, yang dipimpin oleh landak Taiko dan kura-kura Taiko, telah mendorong benteng berukuran 2,5 juta itu ke perkemahan iblis. Masih ada beberapa manusia yang mati di kehampaan. Selain itu, ada puing-puing dan puing-puing beberapa kapal perang. Namun, semua benda ini perlahan-lahan melayang ke satu arah. 8 aliran, deras berdiameter 3 atau 4 juta memiliki kekuatan hisap yang menelan puing-puing ini. Agaknya, segera setelah medan perang pusat yang luas ini, sekali lagi akan dicuci dan dikosongkan. Raungan, pada saat inilah di perkemahan alam semesta kedua di sisi kanan, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Setengah langkah-langkah abadi dari singa perang melangkah keluar dari benteng utama, langsung memanifestasikan darah dan tubuh, dan bahkan kekuatan supernatural berbakat dari singa juga diaktifkan sepenuhnya pada saat pertama, raungan. Raungan yang menggetarkan bumi meraung, dan di benteng utama kam alam semesta kedua, langkah abadi setengah langkah dari singa perang melangkah keluar dari kabin, langsung memperlihatkan darah dan tubuh, bahkan kejeniusan berbakat dari singa. Juga pada saat pertama, diaktifkan sepenuhnya. Singa berdarah, perubahan kelima. Raungan, raungan terakhir, singa abadi setengah langkah dari singa perang membengkak lagi, dan mereka telah mencapai langkah yang memalukan dalam sekejap. Bahkan Yesuan terkejut, perubahan konjaknya dibentuk oleh perubahan singa dan singa dari singa perang. Kekuatan dan efek keduanya pada dasarnya sama. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada banyak perbedaan dalam akarnya. Yesuan melemparkan perubahan keempat konjak, dan akan memiliki tubuh konjak yang berdarah dan flamboyan, ukuran tubuh 100.000 kaki, yaitu, tinggi 300.000 meter, dan perang langit berbintang. Cukup, seperti meteor kecil.
Dan perubahan kelima dari konjak, berdasarkan perubahan keempat, tipe tubuh telah meroket 10 kali lipat lagi, tetapi sistem fagositosis belum diturunkan. Perubahan kelima dari singa gila juga sama. Di tubuh mengerikan keempat dari 10.000 kaki, ia telah meroket 10 kali lipat. Saat ini, singa abadi setengah langkah dari singa gila ini menunjukkan perubahan kelima dari singa neraka. Di bawah tubuh yang meroket, tingkat akhir pencapaian adalah 1.000.000 kaki. 1.000.000 kaki, yaitu tinggi 3 juta meter, 3.000 kilometer penuh, seperti bintang kecil, di 3 kubu di luar domain pusat bidang virtual. Kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya semuanya tercengang. Untuk sementara waktu, suara udara dingin di kekosongan udara terdengar seperti gelombang pasang. Raungan, raja kecil bermarga Mo, keluar dan mati. Begitu kesombongan dan kekosongan bergetar, singa itu meskipun hanya setengah langkah kultivasi abadi, tetapi sekarang di bawah berkat darah singa kelima yang kejam, telah mencapai keabadian, ini dan Yesuan konjak sama dengan darah. Pada saat ini, ia dapat digambarkan sebagai ambisius, karena pada saat ini, objek yang akan ditantang tidak lebih dari seekor semut yang hanya bintang. Namun, singa itu bahkan tidak merasa malu sama sekali. Kultivasi diri Kaisar Iblis Mo Zhenfeng tidak kuat, tetapi tangannya jatuh melalui keabadian yang aneh. Bahkan sekarang, ada keabadian setengah langkah. Tangannya tanpa henti ditekan. Keberadaan semacam ini, tanpa keabadian setengah langkah di atas kultivasi kekuatan, benar-benar tidak memenuhi syarat untuk tantangan. Kamu ingin menantang raja ini. Yesuan Mo Jing 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 Jing, pilih yang abadi. Begitu bahasa ini keluar, bagian dalam kam iblis tiba-tiba menjadi canggung. Bintang-bintang dipilih dan abadi. Ini lebih dari sekadar perintah, itu hanya lintas batas dan satu tangan, dan ada lebih dari satu alam besar. Setelah pemilik bintang, ada pemilik domain, pemilik perbatasan, dan alam semesta. Ini adalah peringatan yang melampaui 3 alam. Benar-benar tidak ada sejarah. Hari ini akan terjadi, dan itu pasti akan mengejutkan. Tepat ketika semua orang tercengang, Yesuan telah mengaktifkan darah konjak di tubuhnya untuk pertama kalinya. Bentuk manusia langsung berubah, dan konjak Taiko berkepala 3, berlengan 6, dan berkaki 10 menghancurkan kehampaan. Itu dibudidayakan sebagai kekuatan, dan pada saat ini bintang tingkat ketiga dari bintang itu, melonjak ke tingkat ke-8 dari Master Bintang, dan kemudian, itu adalah tampilan kalajengking ajaib. Konjak telah berubah, perubahan pertama. Dalam amarah, tubuh konjak Taiko dari tubuh setinggi 10 kaki tiba-tiba melonjak, dan kekuatan darah yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba membengkak di dalam tubuh dan berkumpul menjadi kekuatan seperti pasang surut yang serupa. Kekuatan 3 tubuh nyata konjak Taiko meningkat pesat. Dalam sekejap mata, hanya bentuk tubuh hanya 10 kaki yang langsung dinaikkan menjadi 100 kaki. Kultivasi untuk kekuatan, bintang kesempurnaan agung tingkat 9. Desas-desus kekerasan terakhir juga keluar pada saat ini, konjak telah berubah 9 kali, perubahan kedua. Deru gemuruh ini terdengar di alam liar, 3 kepala konjak kuno tubuh Baizang meraung pada saat yang sama, dan sudut langit bergetar sedikit, dan darah tubuh seperti balon yang mengembang dalam sekejap. Ganda, mencapai raksasa besar. Nafas tubuh memancarkan napas, sehingga naik lagi. Kali ini, ia melintasi alam besar dan diselesaikan oleh urutan ke-9 dari wilayah utama bintang, mencapai tingkat pertama dari domain-domain hari ini. Hanya dalam 2 napas, kultivasi Yesuan telah melintasi alam besar. Tuan bintang telah berubah menjadi tuan domain, tetapi ini masih belum berakhir. Jika Yesuan bersedia, maka ia juga dapat menampilkan perubahan ketiga dan keempat dari 9 perubahan konjak. Bentuk tubuhnya akan sekali lagi meroket, mencapai 100.000 raksasa, memperbaiki kekuatannya akan mencapai tingkat ketiga dari domain utama. Namun, ia tidak membuat pilihan seperti itu. Dibandingkan dengan orde pertama penguasa domain, meskipun 2 orde utama lebih kuat, dalam keadaan perubahan konjak keempat, bentuk tubuh-tubuh asli Yesuan akan mencapai 100.000 kaki, meskipun gasnya. Kelimpahan dan derajat darah telah meroket berkali-kali, tetapi dibandingkan dengan ukuran-ukuran saat ini, itu terlalu ketat dalam hal fleksibilitas. Singa, perang abadi dari singa gila berada di bawah perubahan kelima singa, dan sekarang itu adalah tubuh yang mengerikan setinggi 1.000.000 kaki. Yesuan masih memiliki ukuran tubuh yang sangat besar yaitu 100.000 kaki bahkan jika ia menunjukkan perubahan konjak keempat. Jauh lebih sedikit. Dalam hal ini,
Mengapa repot-repot daripada tubuh yang lain, daripada kekuatan fisik daging? Itu ditakdirkan untuk menjadi lebih baik daripada tidak sama sekali. Lebih baik menjaga ukuran tubuh di sekitar 1000 kaki, yang merupakan perubahan konjak kedua. Dengan demikian, kekuatan perbaikan tidak hanya dapat melintasi alam yang besar, tetapi juga mencapai penguasa domain dari pemilik bintang tanpa kehilangan fleksibilitas. Ini adalah pilihan Ye Xuan. Dia telah memutuskan untuk mengambil gaya bertarung dan bertarung melawan singa abadi ini. Tubuh yang lain adalah 1.000.000 kaki. Meskipun darahnya penuh dengan mengerikan, ia harus memiliki fleksibilitas. Hilang? Ye Xuanxiu lebih lemah, cara yang paling cocok untuk bertarung. Namun, meskipun singa raksasa ini tidak memiliki cara ajaib keabadian yang nyata, karena ia hanya setengah langkah abadi, itu hanya karena daya tarik singa, darah diaktifkan, dan kekuatan darah dan darah melonjak. Memasuki dunia abadi. Namun, kekuatan dan darah daging adalah keabadian yang nyata. Ye Xuan hanyalah domain dari alam di bawah perubahan kedua konjak. Perbedaan antara kedua alam adalah bahwa hanya ada satu pihak lain. Tamparan tidak mampu membelinya, saya harus difoto secara tidak sengaja, dan saya harus berada di tempat. Oleh karena itu, bahkan jika Ye Xuan memutuskan untuk mengambil bentuk pertempuran, perlindungan yang diperlukan masih sangat diperlukan. Jangan hancurkan nirvana. Di tengah kilatan cahaya, dia langsung mengeluarkan baju besi dari dunia abadi. Perang ini terjadi setelah pencairan ketujuh terakhir kali, tetapi sekarang bintang itu menjadi harta karun, tetapi sekarang gaya bertarung Ye Xuan ditakdirkan untuk menggunakannya sangat jarang. Di depan pertempuran ini, dia melintasi perbatasan dan memonopoli keanehan abadi. Tetapi dia harus bergantung pada kekuatan pelindung paritapaka itu tidak membunuh nirvana atau darah iblis. Setelah pencairan terakhir, penampilannya telah berubah dibandingkan dengan yang sebelumnya, dan tidak pernah terungkap dalam identitas Xuan Huangzi, jadi saat ini tidak padam. Nirvana, Ye Xuan tidak takut bahwa dia akan mengungkapkan identitas Xuan Huangzi. Hei, suara air yang mengalir pecah, dan lapisan kecemerlangan ungu mengalir melalui tubuh Ye Xuan. Konjak raksasa ada di atasnya, dan segera ditutupi dengan parit yang indah. Kecemerlangan itu penuh dengan kecemerlangan, orang-orang. Nirvana yang tak terkalahkan hari ini adalah langit berbintang untuk harta karun, ukuran hati, bahkan jika tubuh konjak raksasa yang sebenarnya, juga dapat dikorbankan. Tapi itu hanya parit, jelas tidak cukup. Di pergantian ruangan, bila hitam berdarah dengan penampilan berliku-liku muncul di tangan Ye Xuan. Itu adalah bila berdarah prajuritnya, dan jajarannya juga mencapai langit berbintang ke tingkat harta karun, dan kekuatannya luar biasa. Panggil. Pada akhirnya, Ye Xuan melambaikan tangan lagi, dan kapal perang pribadi kecil itu pecah dan menggantung di atas kaki. Pada saat ini, ia memiliki tubuh asli di negara bagian kedua konjak, dan pesawat ulang-alik yang rusak hanya 1000 di bawah negara biasa. Pada saat ini, Ye Xuan menginjaknya, seperti menginjak pedang terbang, tepat. Dengan hancurnya pesawat ulang-alik, kecepatan dan fleksibilitasnya dapat mencapai yang ekstrim. Pesawat ulang-alik ini juga telah memasuki langit berbintang ke tingkat harta karun. Itu langka di dunia, setidaknya Ye Xuan belum pernah melihat lingkungan buatan manusia kedua sejak ia memasuki lingkungan berbintang. Langit berbintang ke kapal perang kelas harta karun. Tentu saja, kecuali benteng kehidupan Long Ye, itu tidak lagi dalam kategori kapal perang. Cacing dunia pada dasarnya adalah sejenis makhluk. Seluruh tanduk naga sebenarnya adalah kelompok turunan cacing dunia. Di tiga kubu tempat musuh dan musuh saling berhadapan, ada seruan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Apa? 3 bintang untuk harta karun. Ini, parit, prajurit, kapal perang pribadi kecil, semuanya berbintang untuk harta karun. Sehingga rubah dan tuan benar-benar tidak layak menjadi keberadaan arai farmasi. Senjata ajaib semuanya dibangun sendiri, dan mereka semua mencapai langit berbintang untuk harta karun. Petik 2. Pada saat yang sama, ia dilengkapi dengan tubuh. Meskipun itu hanya domain kekuatan utama, cukup bahwa ketiga harta karun ini cukup untuk membuatnya memiliki tingkat kekuatan yang besar. Ia adalah tuan dari tuan tanah dan juga dapat menghadapi pertempuran. Sayangnya, itu tidak cukup. Kali ini, yang ia hadapi adalah keabadian, dan celahnya masih terlalu besar. Raungan. Dengan hanya 3 bintang di langit, aku ingin menyeberangi perbatasan dan menantang yang abadi. Mo Xiaour, kau terlalu naif.
Dalam kehampaan, seukuran 1.000.000 kaki, seperti singa kecil seperti bintang, menjerit dan menjerit, kekuatan darah terlalu kaya, dan kekosongan langit bergetar, apa pertempuranmu? Mengapa tidak berkorban? Keluar, lihatlah dewa itu. Alasan mengapa dia bermain, adalah karena dia menerima instruksi dari orang tua abadi dalam keluarga. Tujuannya adalah untuk mengonsumsi dinamisme tangan Yesuan selama bertahun-tahun. Untuk memasuki keabadian, dia memiliki status horor 1.000.000 kaki, kekuatan darah dan langit, dan ketahanan terhadap 1 atau 2 gelombang pasang emas ungu tidak akan jatuh sama sekali, dan beberapa cedera teratas. Ini adalah pertarungan melawan luka, tetapi juga untuk konsumsi abadi 11 ritme perang bertahun-tahun. Pasang surut ungu, benda ini hanya memiliki 9 darah singa gila, kekuatan besar, dapat menunjukkan tubuh sejati dari 1.000.000 singa dan leluhur kelimpahan dewa dapat melakukannya. Setelah tugas ini selesai, ketika para demokrat dihancurkan dan kelompok-kelompok besar berbagi kepentingan dengan pasukan teratas, catatannya juga akan mendapatkan lebih banyak manfaat dan bagian yang lebih besar untuk singa. Perang ini, Raja hanya ingin meredam dirinya sendiri, mencerna pendapatan dalam periode baru-baru ini, dan menyelesaikan kekurangan kerajaan yang melonjak terlalu cepat. Mengapa kamu perlu menamparkan langit berbintang? Yesuan mencibir, suaranya masih belum jatuh, bentuk tubuhnya dengan cepat ditarik keluar, bergegas ke sisi kiri singa-singa, pisau untuk pergi, bunuh kamu yang abadi, 3 harta besar keluar, cukup. Ini dengan jelas mengatakan bahwa pihak lain harus dianggap sebagai ritme batu asah. Imperialisme disia-siakan dan singa dicemooh. Singa itu menjerit dan menjerit, mengangkat tungkai depan kiri, dan menamparnya ke lasing. Yesuan pergi untuk menembak. Sama seperti menembak lalat, ini adalah penghinaan dan sarkasme untuk mengekspresikan hati Anda dengan tindakan. Panggil, di kaki langit berbintang, hantaman singularitas penyanyi, semburan bentuk tubuh Yesuan berbalik secara langsung, dengan sangat cekatan menggambar lengkungan sempurna di kehampaan. Kecepatannya tiba-tiba berlipat ganda, setengah saat telah dekat dengan area tulang rusuk kiri singa. Embusan, suara teredam datang keluar, tangan kanan tubuh daging dan darah konjak jatuh, bilah darah iblis hancur, dan tanda darah ditemukan di bawah tulang rusuk kiri kalajengking singa, dan darah emas pucat berceceran. Hei, singa-singa menjilati rasa sakit, dan kondisi yang sama tercermin dalam penghinaan yang sama. Kemarahan dan kebencian yang mendalam, bentuk tubuh terbalik, dan telapak tangan kanan menghantam udara, semut-semut itu hanya serangan dan kekuatan seperti itu. Ingin membunuh dewa, apakah otakmu masuk ke dalam air? Yesuan mencibir, mendesak pesawat ulang-alik yang rusak di kaki, sosok dalam kehampaan seperti kupu-kupu, sekali lagi dengan lengkungan yang indah, dengan ringan memancarkan pukulan ini, telah bergegas ke area lain. Di tangan bilah darah iblis, bisikan ceria, sekali lagi jatuh. Bila iblis yang berdarah adalah langit berbintang, bahkan tubuh makhluk abadi yang aneh dapat terbuka, tetapi tidak dalam, dan itu adalah hal yang baik, meskipun telah meninggalkan 1.000 kaki di tubuh singa-singa. Luka, tetapi yang terakhir dalam perubahan kelima singa, dan sekarang menjadi raksasa 1.000.000 kaki, seperti bintang kecil. Itu hanya luka sepanjang 1.000 kaki. Baginya, itu benar-benar gigitan nyamuk, dan tidak menyebutkan luka dan tulang. Bahkan luka kulit tidak dihitung. Namun, Yesuan sangat puas, dan seringai di wajahnya masih ada. Tepat pada saat yang tepat, roh pedang iblis dalam bilah darah telah terbangun, dan pada saat yang sama ketika bilah darah memotong daging dan darah singa, ia telah mengambil kesempatan untuk menyerap sebagian darah dan vitalitas. Singa itu memiliki kalajengking setinggi jutaan kaki, dan ia telah kehilangan sedikit darah dan vitalitas. Ia tidak akan memiliki perasaan sama sekali, tetapi dalam jangka panjang, ia akan jatuh di bawah lubang semut. Terlebih lagi, selain bilah roh yang diam-diam dimulai, setiap serangan telah menyerap sebagian kecil dari kekuatan darah dan vitalitas. Yesuan memiliki pukulan balik lainnya, yaitu memadamkan. Beberapa hari yang lalu, ia telah memperoleh 18 tetes racun kalajengking dari kalajengking abadi yang terbang di aliansi 10 bangsa. Itu adalah racun mengerikan yang bahkan dapat merusak kehampaan. Yesuan telah mengeluarkan pisau darah penyihir itu. Setetes racun diencerkan dengan yin bawaan dan roh dingin dari leluhur Yin Mozu, dan dituangkan ke dalam pisau darah. Saat ini, dengan keunikan bakat ini, racun kalajengking yang mengerikan ini telah memasuki tubuh singa melalui darah, tetapi karena telah diencerkan, singa itu bahkan tidak memiliki perasaan yang jelas sama sekali, meskipun ada rasa sakit.
Namun, diyakini bahwa itu disebabkan oleh daging dan darah yang terbuka, dan itu tidak pernah dianggap serius. Dapat dikatakan bahwa di bawah pendekatan bercabang ganda seperti itu, titik ini, Lion Lian telah ditakdirkan untuk jatuh, tetapi hanya untuk waktu yang lama. Perang telah dimulai dan akan segera berlangsung. Pedang darah penyihir di tangan Ye Xuan hancur berkeping-keping dari waktu ke waktu. Setiap kali dia meninggalkan bekas darah pada darah singa yang sangat besar. Meskipun tidak dalam di daging, itu terlihat mengejutkan, tetapi sayangnya, untuk jutaan terakhir dalam kasus kengerian yang sangat besar, bekas darah ratusan kilometer jalan ini hanya dapat dianggap sebagai trauma kulit. Setiap kali, ketika bilah darah jatuh, roh bilah di bilah akan memberikan bisikan ceria. Baginya, ini jelas merupakan makanan besar, karena biasanya ada daging dan darah yang dapat menyerap darah, tetapi itu hanya kualitas biasa. Di depan singa ini, darahnya telah berevolusi ke tingkat yang relatif tinggi. Kekuatan singa berada di negara bagian kelima dari singa gila, tetapi telah memasuki keabadian. Kualitas darah tubuh bukan pembunuh biasa. Binatang buas atau langit berbintang sebanding. Saat ini, roh bilah iblis telah sepenuhnya terbangun setelah promosi terakhir. Tidak lagi hanya Gorevian asli, tetapi memiliki semua atribut unik dari iblis kuno dan iblis, seperti generasi iblis, apa yang dibutuhkan. Kekuatan ki dan darah berkualitas tinggi ini, dengan demikian, memiliki manfaat besar dalam evolusinya. Kecepatan Ye Xuan terlalu cepat, dan darah tubuh raksasa berada di pesawat ulang-alik virtual yang rusak. Itu digunakan sebagai pedang terbang. Di bawah kekuatan penuh, kupu-kupu yang mengenakan tarian bunga dan singa itu menghancurkan. Darah sejuta kaki benar-benar tidak salah lagi, dan sangat kuat sehingga terlalu berat. Meskipun telah meraung berulang-ulang, seluruh bagian kehampaan telah dengan cepat runtuh, tetapi dalam waktu singkat, itu tidak mungkin bagi Ye Xuan, aksinya selalu melambat setengah tembakan, tidak dapat mengimbangi sosoknya. Dari sini, hanya darah kalajengking singa yang sudah sejuta kaki. Ditambah lagi, dia telah memasuki kultivasi abadi, dan di antara keduanya, dia telah menempati kekosongan yang sangat besar. Kekosongan hampir 20 juta mil antara kedua pasukan hampir sepenuhnya tertutup. Di sana, banyak kam dari 3 kam telah mengamati dengan seksama perkembangan pertempuran, tetapi perintah dari kam-kam teratas masih dikeluarkan dari waktu ke waktu. Di sisi iblis, hampir 20 juta kapal perang mulai mengubah formasi mereka di kehampaan, dan sekelompok binatang buas asli bersiap-siap, menatap alam semesta kedua dari alam semesta dalam kehampaan 20 juta mil. Di mata mereka, sebuah kapal perang di sisi langit yang berlawanan penuh dengan daging dan darah, dan saya tidak sabar untuk bergegas ke sana. Adapun, teran kosmik ketiga dan kam alam semesta kedua, yang diblokir oleh langit neter, ada benteng besar dari semua ukuran, yang semuanya berkumpul di depan dua turbulensi pusat. Benteng-benteng besar dan kecil ini dilengkapi dengan perangkat perbaikan ruang khusus, yaitu jembatan ruang besar, yang berjejer di depan satu sama lain. 8 kekosongan turbulen di kekosongan semuanya besar, dan diameternya 3 atau 4 juta. Tetapi ukuran kedua kubu juga banyak benteng. Saat ini, semua benteng besar dan kecil terkonsentrasi di dua ruang turbulen, dan integrator ruang dibuka sepenuhnya, sehingga untuk memperbaiki kekosongan alam semesta yang telah dibombardir oleh perang kekosongan, pada kenyataannya, tidak perlu waktu terlalu lama untuk melihat hasilnya. Diperkirakan secara konservatif bahwa paling lama setengah jam, kedua kekosongan turbulen ini akan kembali normal. Jika ada waktu, maka dua perbaikan akan dilakukan. Ini diblokir oleh 8 awan turbulen, dan langit kosong sejauh 30 juta mil. Itu akan benar-benar kehilangan artinya, dan tidak akan lagi dapat membentuk pengekangan dan pengekangan yang efektif pada puluhan juta kapal perang di kedua kubu. Semuanya berjalan lancar. Seiring berjalannya waktu, keduanya berada di tengah, dan di samping kekosongan yang bergejolak, di bawah perbaikan lebih dari 10 juta benteng besar dan kecil untuk membuka jembatan ruang angkasa, diameter asli 3 atau 4 juta volume, mulai dari tepi sisi lain, menyusut dengan cepat. Dalam menghadapi semua ini, kubu iblis khawatir, dan melihat bahaya Ye Xuan sebelumnya di kedalaman kubu musuh, kalajengking virtual yang telah dibuang akan kehilangan keefektifannya. Semua iblis marah. Sangat disayangkan bahwa kedua kapal perang yang saling bertentangan tidak memiliki cara untuk bertukar tembakan. Ye Xuan dan Lion Lian di medan perang tengah bertempur dengan sengit. Tidak ada kapal perang yang dapat melintasi area ini. Sebaliknya, di dua kubu musuh,
kekuatan bintang dari kosmik ketiga dan alam semesta kedua dengan cepat bersemangat dari kesedihan sebelumnya. Moral rendah yang asli sedang pulih. Karena dalam pandangan mereka, Mo Zhenfeng, iblis dari iblis yang melawan singa, ditakdirkan untuk ditekan. Ya, dia memang mempesona, dan dia telah menekan keanehan abadi di tangannya. Bahkan sekarang, ada keabadian setengah langkah. Dalam napas pendek, dia ditangkap oleh publik. Tapi semua itu, bagaimanapun, dia mengandalkan kekuatan perang dan pembunuh di tangannya, dan dia mampu menyelesaikannya. Sekarang dia tidak mengorbankan perang, tetapi dia hanya mengorbankan parit perang dan kapal perang. Seseorang telah memasuki keabadian, dan setelah manifestasi denyut nadi yang berdarah, tubuh memiliki kengerian sejuta kaki, dan darahnya melimpah bagi singa perang yang hampir putus asa. Ini jelas bukan kesombongan dan kesombongan umum. Bagi semua orang, pertempuran ini, dia ditakdirkan untuk menghancurkan kehampaan. Selain itu, langit virtual yang baru saja terbentuk dan menghalangi pasukan 50 juta kapal perang dari kedua kubu akan kehilangan perannya dalam waktu dekat. Pada saat itu, pasukan 50 juta kapal perang akan didorong dalam satu gerakan. Saya percaya bahwa itu akan segera menjadi pasukan iblis di langit benar-benar hancur. Situasi berubah ke arah perbaikan keseluruhan, dan semua ini menarik. Hei, singa dan singa leluhur yang bertarung dengan Ye Xuan juga sangat bersemangat dan bersemangat. Itu hanya kemarahan, terlalu canggung, itu hanya kecoa yang bisa ditembak di akhir permainan. Kecepatannya sangat cepat, dan bentuk tubuhnya lebih fleksibel dan mengerikan. Setiap kali, metode pembomannya lambat dan setengah berdetak, dan pihak lain dengan ringan menghindarinya. Jika makhluk abadi lainnya menghadapi situasi ini, itu mungkin tidak terjadi, karena keabadian memiliki teknik sihir abadi, dan beberapa adalah cara untuk mengatasi situasi ini. Tetapi singa tidak dapat melakukannya. Kekuatannya hanya urutan ke-9 di alam semesta. Ini adalah setengah langkah abadi. Sekarang, meskipun darah singa diaktifkan dan perubahan kelima stasis darah diterapkan, ukuran tubuh meningkat. Kekuatan ki dan darah melonjak, sehingga untuk sementara memasuki keabadian terlebih dahulu, tetapi hanya keabadian daging. Tidak ada teknik magis ajaib yang harus diabadikan. Itu hanya dapat dihancurkan dengan kekuatan daging dan darah. Hei, di dalam hati yang marah, sisi kiri bawah tulang rusuk, sekali lagi menghancurkan pisau, tanda darah sepanjang 1 kilometer muncul, darah emas pucat terciprat ke dalam kehampaan, singa itu bahkan menjilati tragis yang menyakitkan, tanpa sadar membanting kanan anggota badan sedang menunggu telapak tangan jatuh, tetapi ada rasa lemah yang tidak dapat dijelaskan di dalam tubuh, seperti pasang surut. Di bawah keterkejutan pikiran, singa itu bahkan berseru, tidak ada, apa yang terjadi? Hei, dalam hati yang marah, singa itu bahkan menjerit, dan hendak menekannya. Tubuh itu memiliki rasa lemah yang kuat pada saat ini, dan itu sangat melelahkan sehingga dia terkejut, tidak, apa yang terjadi. Begitu suara itu jatuh, sosoknya tiba-tiba canggung dalam kehampaan, hampir kosong. Itu abadi. Setelah mengaktifkan darah dan tubuh, ia memiliki tubuh yang mengerikan setinggi 1.000.000 kaki. Kekuatan darah penuh dengan yang mengerikan, tetapi saat ini, ia merasa sangat lemah dan memiliki ketidaknyamanan yang lembut. Hati polisi lahir, singa akan melihat pikiran untuk pertama kalinya, memeriksa keadaan tubuh, dan segera menemukan anomali, menatap Ye Xuan, sombong, bocah bau, apa yang kamu gerakkan? Tangan dan kaki. Petik 2. Kekuatan dewa-dewa telah kehilangan 20%. Dan apa kabut hitam di dalam tubuh? Mengapa itu tidak bisa dikeluarkan? Kamu, pedangmu diracuni. Selamat, kamu mendapatkannya. Ye Xuan mencibir, bentuk tubuhnya menghindari serangan itu, dan dalam sekejap mata dia telah memacu ke arah lain, mengangkat tangannya dan jatuh, dan mulutnya bahkan lebih berbisik, dan melayang keluar, dilaporkan bahwa dunia tidak terbagi. Ada sihir besar di luar domain yang kehilangan ingatan, dan pikiran tidak lagi jahat. Itu tergantung di kedalaman mayat hidup, dan kekacauan sepanjang hari. Suatu hari, pikiran jahat sepenuhnya pulih, iblis besar lahir, berubah menjadi bilah kering, cahaya hitam gelap. Bilah ini terlalu ajaib, membunuh makhluk tak berujung, dan para pengemis semuanya mati, itu adalah bilah iblis. Engah, ketika sampai pada ini, bilah berdarah hitam dan putih yang berdarah di tangan sudah jatuh, membanting, dan di luar paha kiri singa, meninggalkan bekas pisau, prajurit raja di dalam, segel roh bilah, itu adalah iblis.
Adapun pendinginan yang kau katakan. Baiklah, raja ini mengakui bahwa beberapa hari yang lalu, secara tidak sengaja membunuh seekor kalajengking terbang. Jika berbicara secara akurat, itu seharusnya kalajengking abadi, yang darahnya telah berevolusi ke puncak spesies ini dan menjadi jenis makhluk lain. Ada 9 pasang sayap kalajengking, dan kabut beracun di dalam tubuh bahkan dapat merusak kekosongan. Petik 2. Raja ini beruntung dapat mengumpulkan kabut beracun aneh di kalajengking 9 hari, dan memadatkan setetes racun kalajengking. Setelah beberapa hari menganggur, dia akan mengoleskannya bola-balik di tepi depan prajurit, dan menghabiskan waktu, berbicara ambil hari. Engah. Hembusan engah. Ketika aku mendengar ini, singa itu bahkan tidak dapat menahannya. Aku membuka beberapa anak panah darah di mulutku. Langit seperti hujan, lebat, darah emas pucat itu tak ada harganya, dan aku taburkan ke langit. Kemudian, terdengar suara yang ganas dan mengerikan, dan kekosongan itu bergetar, hei. Racun kalajengking mengolesi ujung bilah. Mengirim waktu, berbicara dengan matahari. Berbaring di rumput, dasar bajingan kecil. Ini benar-benar disengaja. Raungan. Pada saat ini, hati singa begitu marah sehingga dia hampir skeptis tentang kehidupan. Jika itu adalah kabut beracun pada kalajengking terbang biasa, itu berbeda, tetapi 9 jiji berbeda. Seperti kata Yesuan, jiji ia telah berevolusi ke puncak spesies ini. Bagaikan bola rubah yang menumbuhkan 9 ekor rubah, ia akan menjadi makhluk hidup yang disebut rubah berekor 9. Racun dalam kalajengking Scorpio tidak biasa, apalagi racun tersebut. Itu masih diperoleh dari Scorpio abadi dengan keabadian. Dengan kekuatan singa tidak bisa ditolak dan dimurnikan. Pertarungan ini tidak perlu dilanjutkan lagi, dan dia tidak berniat untuk bertarung lagi. Dia harus segera menyembuhkan luka-lukanya dan mencoba mengeluarkan racun dari tubuhnya, atau memurnikannya. Kalau tidak, darah akan pulih jika mereka kehilangan uang, tetapi ingatan tubuh menyimpan ini. Racun mengerikan yang dapat merusak bahkan kekosongan dapat merusak basis dominonya untuk waktu yang lama. Jika Anda ingin benar-benar memasuki keabadian dalam hidup ini, itu hanya bisa menjadi kemewahan. Memikirkan konsekuensi seperti ini, singa itu bahkan mengejutkan hatinya, dan seluruh sosok besar itu sedikit bergetar, dan kemudian dia tidak menyukai perang. Dia langsung mengangkat kekuatan berdarah singa dan singa. Ukuran asli raksasa itu terlihat oleh mata telanjang. Hanya satu napas, ia telah pulih hingga sekitar 100 kaki. Anak nakal, hitunglah kamu, kebencian hari ini, dewa akan dilaporkan di masa depan. Beralih ke pandangan pertama pada Yesuan, singa itu bahkan menghancurkan kesuraman kebencian yang tak berujung, mengumpat adegan berikutnya, berbalik dan ingin mundur ke kamp tentara kosmik kedua di belakangnya. Apakah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Yesuan mencibir dan mendesah, apakah kamu tidak setengah langkah abadi? Karena ada kebencian, itu dilaporkan di tempat, dan itu akan disimpan untuk masa depan, apakah itu menarik? Berteriak, pada saat jatuhnya suara, Yesuan mendesak kaki untuk mematahkan pesawat ulang-alik virtual, dan bentuk tubuh berubah menjadi manusia terpencil berwarna ungu, dan itu dekat dengan mata dalam sekejap mata. Setelah menghilangkan kekuatan magis berdarah dari singa dan singa, yang terakhir sekarang telah jatuh dari keabadian. Kesempurnaan 9 dimensi asli dari alam semesta telah diperbaiki sebagai kekuatan, dan karena kurangnya darah dan darah dalam tubuh, dan keberadaan racun kalajengking. Terkena dampak, hanya bagian tengah alam semesta yang ada di sekitarnya. Meski begitu, itu masih jauh lebih kuat daripada Yesuan, yang hanya merupakan domain kelas 1. Pada saat ini, tubuh singa yang bengkak dan besar tidak lagi dikembalikan ke ukuran 100 kaki. Fleksibilitas sosok itu juga meningkat. Melihat Yesuan berteriak, bahkan ketika dia marah, kamu mencari kematian. Ledakan. Dalam teriakan itu, singa jantan Baizang tidak menghindari kilatan itu, tidak mundur, dan langsung menuju Yesuan, tungkai depan kanan terangkat, ketika dada ingin menembak. Kartu, panggilan, suara petir yang tajam tiba-tiba terdengar tanpa peringatan pada saat ini. Kedua tubuh itu masih terpisah oleh puluhan mil. Kabut hitam dari tubuh asli Yesuan tiba-tiba melambai, dan roh guntur dan kilat ditampilkan. Petir jatuh dari udara tipis dan jatuh langsung ke singa. Bentuk tubuh yang terakhir tiba-tiba mandek, hanya menghindari pukulan ini, dan kemudian suara hampa yang lemah telah terdengar lagi.
Pedang berdarah yang awalnya dipegang oleh daging dan darah di tangan kanan, langsung berubah menjadi mang merah tua, berkedip dan menjerit, hampir menggigit ekor petir hitam, muncul di sisi kepala singa. Kemudian, sebelum pihak lain bereaksi, itu akan ditebas. Puff! Suara teredam keluar, singa tidak bisa keluar dari pertahanan, kepala yang bagus berguling turun dari bahu, dan banyak darah emas pucat tersapu keluar di rongga leher, tetapi pada saat berikutnya, semuanya dihisap oleh bilah darah iblis, dan tidak ada setetes pun di kehampaan. Bahkan tubuh asli singa Bai Zhang yang penuh dengan darah dan darah, dalam beberapa saat yang singkat, benar-benar mengering dan mengering, seperti mayat, sungguh menakjubkan. Dalam sekejap mata, keabadian setengah langkah dan degenerasi total, tidak hanya tubuh yang hancur, bahkan para dewa belum melarikan diri, berubah menjadi nutrisi, ditelan oleh bilah-bilah darah iblis. Hei, kali ini, Blades and Devils dapat dikatakan memiliki panen yang baik. Makanan besar membuatnya sangat bahagia. Dalam cahaya yang melayang, itu adalah retret langsung ke tubuh Ye Xuan, dan itu menghilang, berteriak. Suara samar memecah udara, darah iblis berubah menjadi manusia merah gelap, langsung menyerbu ke tubuh Ye Xuan, berjongkok di dunia abadi, tidak ada suara. Ini membuat Ye Xuan agak canggung, karena singa telah terdegradasi, tetapi pertempuran jelas belum berakhir. Ye Xuan tidak mengambil inisiatif untuk menyingkirkan darah orang mati, para prajurit sepenuhnya di bawah kendali roh pedang. Secara otonom mengebor ke dalam tubuhnya. Ini agak aneh, tetapi Ye Xuan segera menyadarinya, hatinya senang, wajahnya menunjukkan senyum yang tak terduga. Singa adalah setengah langkah abadi, pertempuran ini hancur, semua darah dan darah dalam tubuh, bahkan para dewa, ditelan oleh pedang orang mati, dan ini jelas merupakan makanan besar. Bahkan iblis agak tak tertahankan dan membutuhkan waktu tertentu untuk dicerna. Jika tidak, pedang dan iblis tidak akan pernah diizinkan untuk memacu darah iblis tanpa persetujuan Ye Xuan, bergegas ke dalam tubuh dan berjongkok. Jika tidak ada kecelakaan, sekarang roh pedang dan iblis, setelah mendesak pedang darah iblis ke dunia abadi Ye Xuan, pasti tertidur pada saat pertama. Segera setelah itu, ketika pedang dan iblis bangun lagi, tingkat evolusi mereka akan lebih tinggi, dan kekuatan medan pedang darah iblis juga akan berubah dan disublimasikan karena panen ini. Memikirkan hal ini, hati Ye Xuan tiba-tiba tergerak, dan dia penuh dengan kesombongan dan kesombongan. Tekanan agung keluar dari tubuh dan berbalik ke sisi berlawanan dari kehampaan. Dia mengarahkan dua regu utama dan berteriak langsung, Del. Siapa lagi yang tidak yakin? Provokasi semacam ini benar-benar mengabaikan buah merah. Saya sendirian di kehampaan, dan berani berteriak pada dua kubu kongres utama dengan lebih dari 50 juta kapal perang. Semua orang merasa wajah mereka seperti telah dibanting. Saya sedikit marah. Hei, Raja kecil bermarga Mo, kamu hanya menjilati bilas sihir untuk memadamkan racun. Teman singa selalu merupakan ide besar, kamu disembunyikan, berani menjadi gila. Raungan yang mengerikan terdengar dari kubu alam semesta kedua dan pasukan sekutu. Kemudian, seekor serigala perang besar dengan rambut emas bergegas keluar dari benteng andalan. Itu adalah salah satu dari 10 teratas di alam semesta kedua. Komandan Armada Serigala, salah satu dari 8 pemimpin tingkat tinggi dari kubu yang memimpin parlemen, serigala emas dengan kultivasi abadi setengah langkah. Sekarang, tubuh dan darah singa dan dewa singa telah memenuhi bilah-bilah beracunmu. Jika dewa tidak jahat, bilah beracun itu akan kembali ke sarang. Itu akan menjadi tanda bahwa bilah itu sedang tidur nyenyak. Dengan bilah beracun ini, dewa melihat apa yang kamu miliki. Dalam belenggu yang panjang dan sempit, serigala kalajengking emas menguntit dan berubah menjadi manusia emas suci, bergegas ke depan medan perang kehampaan, hari ini akan bersumpah padamu, cucuku yang bersalju hancur. Nenek moyang serigala serakah ini bernama Wolf Xiaolin, yang bergegas keluar saat ini. Di satu sisi, karena temperamennya yang keras, dia tidak tahan dengan provokasi arogan Ye Xuan. Di sisi lain, singa telah kalah terlalu cepat, dan dua kekosongan yang menyeramkan di tengah kekosongan langit baru diperbaiki menjadi setengahnya, dan proses ini tidak boleh diganggu. Jika tidak, semuanya akan ditinggalkan dan akan diperbaiki. Kekosongan itu sangat tidak stabil. Meskipun Ye Xuan hanya memiliki kekuatan wilayah utama domain, jika membayar harga tertentu, ia juga memiliki kemampuan untuk menghancurkannya lagi. Pada akhirnya, Wu Xiaolin juga memiliki dendam yang mendalam terhadap Ye Xuan.
Mantan Qian Kundao dari Serigala Serakah ditangkap oleh Tuan Rubah belum lama ini. Setelah membayar apa yang disebut biaya retribusi, dia akhirnya kembali ke kelompok etnis. Tetapi bahkan jika saya kembali, Qian Kun Doji telah dihancurkan. Bahkan jika ada obat suci dalam keluarga untuk membantunya menyembuhkan, tidak ada cara untuk pulih. Qian Kun Daozi itu adalah cucu dari Wolf Xiaolin. Itu adalah hal yang dibenci Ye Xuan, dan masuk akal untuk mengikuti singa pertama setelah singa. Kamu adalah kakek yang kuat. Ye Xuan cukup terkejut pada saat ini. Raut wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Setelah beberapa saat mencibir, dia mencibir, raja ini bisa menjadi serigala yang kuat, juga bisa menikahimu, dan mengembalikan dirimu ke kesenangan, jika tidak konsekuensinya akan sombong. Anak-anak mulut kuning, kamu akan menikahimu hari ini. Raungan, salam serigala. Raungan terakhir, serigala bersiul lin menghantam langit, lingkaran riak emas menyebar dari tubuhnya, dan langsung menyebar sampai ke kehampaan. Ini adalah orang biadab berdarah dari orang-orang serigala serakah. Tidak setiap serigala serakah dapat bangkit. Terkadang tidak ada satupun generasi yang dapat terbangun dan menjadi normal, tetapi serigala melolong adalah setengah dari keluarga. Langkah demi langkah leluhur abadi, secara alami tidak mungkin untuk menunjukkan kekuatan yang sangat kuat ini. Suara serigala terakhir ini, tanpa kemarahan, bahkan warna emosional sekecil apapun, tetapi tampaknya sangat panjang, tampaknya memiliki semacam ritme misterius di dalamnya, sehingga tiga kubu orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terkejut, tidak dapat mengatakan bahwa rasanya seperti apa. Kemudian, pemandangan aneh muncul. Dengan serigala panjang serigala melolong, suara serigala selalu bergema, dan langit medan perang ini perlahan-lahan muncul bulan yang cerah. Kekuatan sihir berdarah semacam ini, Ye Xuan bukanlah pertama kalinya aku melihatnya. Aku pernah menghadapinya sebelumnya ketika serigala Tianjiao dan serigala Qian Kun Daozi bertarung dengan keras. Dapat dikatakan bahwa darah dan sihir semacam ini benar-benar sangat rumit, karena bulan di langit bukanlah fisik, tetapi proyeksi kekuatan sihir dengan kekuatan misterius. Dikatakan bahwa di tempat di mana kecemerlangan bulan yang cerah dapat bersinar, semua energi akan diambil oleh kekuatan supernatural yang aneh ini, dan akan ditelan dan didorong sesuka hati. Dengan cara ini, orang-orang serigala serakah yang memiliki darah dan kekuatan supernatural semacam ini berada dalam posisi yang tak terkalahkan setelah pameran para dewa. Dia seperti Sirius yang sangat rakus, dan dapat dilengkapi tanpa batas dalam pertempuran. Konsumsi, dengan rakus menjarah semua energi bulan, termasuk teknik magis yang diledakkan lawan-lawannya. Sebelum Ye Xuan bertarung sengit dengan serigala dan serigala, kedua orang itu mengaku sebagai jenius keluarga, dan bahkan satu orang adalah seorang penyanyi, tetapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah generasi muda, meskipun mereka telah membangkitkan kekuatan berdarah serigala serakah. Tetapi tingkat pemahamannya masih sangat terbatas. Saat ini, darah dan kekuatan magis yang sama ditampilkan di tangan para leluhur keabadian setengah langkah, dan kekuatannya jelas sangat berbeda. Perbedaan yang paling jelas adalah ketika serigala itu ganas dan serigala itu kuat dan keduanya menunjukkan keserakahan serigala. Bulan di langit adalah bulan keperakan. Tetapi sekarang, Wu Xiaolin mengambil kultivasi abadi setengah langkah sebagai kekuatan, dan pemahaman dan pencapaian yang lebih tinggi, dan mengerahkan kekuatan magis berdarah serigala serakah dan bulan, dengan tenang dan diam-diam di bulan terang di langit medan perang. Itu adalah warna emas muda, warna emas pucat yang mempesona. Bahkan cahaya bulan yang terpancar juga berwarna emas pucat yang misterius, indah, bagaikan mimpi, menyingkap misteri, dan seluruh bagian medan perang yang luas ini, dan banyaknya kam dari ketiga kam semuanya berlapis. Lapisan kemewahan yang luar biasa, apakah serigala bersiul pada bulan? Bulan kekuatan magis ini, apakah masih berwarna emas? Mendongak, bulan purnama berwarna emas pucat ada di mata, dan raut wajah Ye Xuan tidak mandek, bergumam pada dirinya sendiri, dan memikirkan adegan ketika dia bertarung dengan serigala. Pada saat itu, setelah serigala itu dengan ganas menampilkan serigala serakah dan bulan, Ye Xuan menggunakan petir energi untuk melakukan pemboman energi. Namun, petir itu benar-benar runtuh pada saat pertama kali terbentuk, dan berubah menjadi energi yang samar-samar terlihat, yang dengan cepat melesat ke langit dan bulan langsung ditelan. Pada saat itu, bahkan Ye Xuan terkejut, hanya untuk menyadari wilayah di mana bulan di langit serigala serakah dapat bersinar, dan semua energi dapat ditelan.
Meskipun serigala itu belum dibudidayakan sampai pada tingkat yang mampu melahap semua energi di bulan serigala serakah, tetapi di area bulan, energi yang lebih aktif, bulan dirasakan dan diberikan padanya. Kemudian, kemungkinan untuk membusuk dan melahapnya semakin besar. Pada saat itu, roh guntur dan kilat Yesuan mengeluarkan beberapa kilat spiritual hitam. Di daerah di mana cahaya bulan bersinar, hanya kilat-kilat itu yang terlalu cepat dan energinya sangat aktif, sehingga mereka langsung ditangkap dan diurai. Hilang, kekuatan sihir berdarah ini yang dapat melahap energi kapan saja dalam pertempuran terlalu aneh, hampir tak terkalahkan, bahkan bulan perak dalam kekuatan asli serigala telah mampu melakukannya, dan bulan emas serigala hari ini, pasti lebih kuat. Yesuan tidak berani mengabaikan, pihak lain memiliki kultivasi setengah langkah abadi untuk kekuatan, meskipun tidak demikian halnya dengan singa di masa lalu, dalam aktivasi kekuatan sihir singa-singa 9 perubahan, segera menerobos alam, memiliki tubuh darah dan kekuatan bertarung abadi. Tetapi bahkan jika itu hanya setengah langkah abadi, dengan bantuan bulan emas langit, kekuatan dan ancaman serigala Xiaolin tidak lebih lemah dari singa. Namun, prajurit Yesuan tidak dapat digunakan karena bilah roh. Sebaliknya, pertempuran ini lebih sulit daripada Yesuan, dan melampaui pertempuran sebelumnya dengan singa. Yang lebih penting, karena keberadaan bulan emas serigala ini, Yesuan bahkan tidak dapat menggunakan cara serangan energi apapun, seperti petir spiritual, yang merupakan teknik magis untuk serangan energi jarak jauh. Setelah diterapkan, energi akan digunakan. Itu akan diurai oleh bulan serigala serakah emas, dan kemudian ditelan. Ini seperti musuh, tidak sepadan dengan lilinnya. Ini untuk memaksa raja untuk melawan ritme abadi setengah langkah dengan kekuatan daging dan darah. Sambil menggelengkan kepala dan mendesah, hati Yesuan cepat bersemangat. Sebelumnya, sebenarnya, itu bukan masalah melepaskan tangan dan kakinya, untuk memadamkan tubuhnya. Bagaimanapun, jatuhnya singa pada dasarnya karena bila alasan sihir dan racun kalajengking. Namun, perang ini berbeda. Bila iblis yang berdarah tidak dapat digunakan lagi. Berbagai metode magis seperti kilat spiritual dan kilat tidak cocok untuk ditampilkan. Satu-satunya pilihan Yesuan adalah pertempuran jarak dekat. Ini adalah cara terbaik untuk bertarung dalam pertempuran. Belum lama ini, dia membuat terobosan, dan setiap kali dia menelan sejumlah besar harta karun tingkat atas, bahkan sumber daya dari cairan sumber jahat adalah 2 tetes setiap kali, dan ada daging harta karun tikus berongga emas ungu tingkat kuno yang hampir seperti gurun. Dipanggang dan ditelan, dapat dikatakan bahwa meskipun setiap kali terobosan yang mulus, tetapi tubuh Yesuan tampaknya masih banyak kekuatan obat yang belum sepenuhnya disempurnakan. Dalam pertempuran ini, dia siap untuk melepaskan, untuk memadamkan tubuhnya. Jika dia dapat memurnikan semua obat yang tersisa di meridian tubuh dan darah tulang, dan mencairkan sebagian potensi fisik, maka menerobos setelah Perang Duniai. Itu tidak dapat dihindari. Memikirkan hal ini, Yesuan merasa sangat bangga, dan rambutnya menjerit keras. Hei, konjak berubah, perubahan ketiga. Sebelumnya, meskipun Yesuan mengaktifkan darah konjak di dalam tubuh, untuk menjaga fleksibilitas, untuk memfasilitasi pertarungan melawan singa, itu adalah darah konjak, hanya untuk menunjukkan perubahan kedua, bentuk tubuh tetap sekitar 1000 kaki, memperbaiki kekuatan untuk mempertahankan level pertama domain, tidak akan berlanjut. Tapi sekarang, dia dan hutan serigala melolong hanya bisa bertarung jarak dekat. Yesuan membutuhkan daging dan darah yang lebih kuat, jadi, hanya dapat terus merangsang perubahan lanjutan dari konjak. Pada saat ini, dengan perluasan kekuatan magis berdarah ini, kekuatan kesedihan yang hebat di 3 tubuh konjak yang sebenarnya telah meroket lagi dan lagi, seperti sungai yang menderu yang sama, secara langsung menggerakkan 3 kepala dan 6 lengan. Konjak itu seperti balon, dan membengkak dengan cepat. Sekejap mata akan mencapai 10.000 kaki dari 1000 kaki aslinya. Konjak berubah, perubahan keempat. Itu juga suara menderu, 4 liar, konjak abadi dari tubuh yang sekarat, 3 kepala pada saat yang sama berteriak pada saat yang sama, sudut kekosongan telah menggigil sedikit, darah tubuh besar telah mencapai 1000 kaki, dan langsung naik 10 kali lagi, mencapai kengerian 100.000 kaki. Di sini, kekuatan daging dan darah Yesuan telah meroket 100 kali lipat, dan napas yang dihembuskan tubuh sekali lagi melonjak 2 langkah kecil, dan domain utama domain sebelumnya telah mencapai tingkat pertama, mencapai wilayah utama domain saat ini. Pesan, adegan ini dan singa-singa sebelumnya menghancurkan kekuatan magis perubahan ke-9 singa,
menunjukkan betapa darahnya begitu indah, karena konjak Yesuan telah berubah, awalnya dari singa-singa perang singa, sistem melahap evolusi berevolusi. Saat ini, bentuk tubuhnya telah meroket 100 kali lipat, dan ia memiliki tubuh berdarah 100.000 kaki. Meskipun masih belum sebesar tubuh sejuta kaki yang dimiliki Lion Lianhua setelah perubahan kelima tarian singa, dibandingkan dengan hutan bersiul serigala di depan kekosongan langit, itu masih mengejutkan. Yang lebih penting, Yesuan Xiu lebih lemah dari pihak lain. Pada saat ini, dia melepaskan cara gulat cekatan dengan bentuk tubuh yang lebih kecil, yang menunjukkan bahwa tubuh raksasa itu sangat besar, jelas berbeda dari keabadian setengah langkah. Irama pertarungan jarak dekat frontal serigala. Begitu aku memikirkannya, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari 3 kubu dalam pertempuran udara virtual yang jauh, mereka menghela nafas dan mendengus, dan dengkuran terdengar melalui kekosongan. Pria ini terlalu sombong, dan dia begitu sombong sehingga dia mengerikan, dan domain tingkat ketiga dari domain itu berani bertarung dengan pertempuran frontal setengah langkah abadi tingkat ke-9 yang megah. Tidak mungkin untuk memahami dari mana keberaniannya berasal. Aku ingin bertarung melawan dewa dengan daging dan darah. Hari ini akan menjadi milikmu. Hei, serigala Xiaolin meraung dan berteriak lagi, dan tubuh dewa aslinya melonjak lagi, mencapai raksasa setinggi 100.000 kaki yang sama dengan Yesuan. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan magis berdarah singa, dia adalah setengah langkah abadi, memaksa kekuatan darah, dan dalam waktu singkat, dia dapat memaksa tubuhnya untuk melambung hingga 100.000 kaki. Meskipun ini adalah batasnya, itu persis sama dengan tubuh Yesuan di negara bagian keempat konjak, hanya pertempuran. Raungan, melihat satu sama lain juga memotivasi darah, memaksa tubuhnya hingga 100.000 kaki, Yesuan 3 kepala dan 6 lengan konjak 3 kepala pada saat yang sama berteriak pada saat yang sama, melantunkan, hitam setidaknya 200.000 kaki kepala besar itu membenturkan tangan. Tongkat ini, tidak asing. Ya, sangat familiar, dan terlalu besar. Itu tongkat hitam, sebenarnya 200.000 kaki. Mengapa lelaki tua itu tiba-tiba merasa sedikit terkejut? Kepala besar itu hitam. Aku mengingatnya. Ini adalah tongkat pembunuh. Pada pertama kalinya dalam kisah sumber jahat, konjak Taiko memutarnya dan mengetuk getahnya, dan jenius kosmik kedua merobohkan para tawanan, beberapa Taois Qiankun yang terdegradasi, adalah jalan menuju ke sana. Petik 2. Itu benar-benar, tidak heran, pada saat itu, konjak Taiko masih lemah, tetapi mampu mengetuk kalajengking yang tertegun. Ternyata itu adalah harta karun kuno, dan ukurannya berubah menjadi 200.000 kaki. Ini adalah ritme meteor yang harus dipecah menjadi beberapa bagian. Dengan Yesuan mengeluarkan kalajengking Senong, tidak hanya muncul dalam bentuk tongkat dewa, tetapi juga memotivasi kekuatannya. Itu berubah menjadi raksasa setinggi 200.000 kaki. Di antara 3 kubu yang saling berhadapan, itu segera berdering. Seruan besar, banyak orang telah mengenali tongkat berdarah yang ganas ini. Dalam retrospeksi, semua orang dari berbagai kelompok etnis telah melemparkan tas besar di kepala mereka, secara langsung menjatuhkan pemandangan diseret. Seperti air pasang, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya memompa dingin. Kuil Senong dan Senong Ding adalah seperangkat harta karun kuno untuk era senjata berat. Namun, Yesuan saat ini belum membuka semua kekuatannya, yang mungkin tidak tumbuh bersama Senong di Senong Ding. Terkait dengan api 9 warna, era kelas berat zaman kuno ini, begitu kekuatannya dapat dibuka sepenuhnya, ukuran hati, ketika kecil, hanya dapat ditampar di wajah, satu persatu, digunakan untuk mengambil obat. Ketika besar, itu dapat menekan bidang bintang yang luas. Namun, Yesuan masih terlalu lemah, bahkan jika api dinding baru saja menembus api 5 warna Senong, kekuatan era ini telah tumbuh banyak, dan bahkan beberapa dari mereka telah dibuka segelnya. Fungsinya, tetapi ketika besar, itu seperti bintang raksasa, dan jamnya dipadatkan menjadi 100 kaki. Pada saat ini, meskipun tongkat dewa yang telah diubah Senong telah mencapai 200.000 kaki, itu tampak seperti pilar raksasa, tetapi sebenarnya, ini jauh dari batas Yesuan saat ini. Alasan mengapa kalajengking Senong dikendalikan oleh panjang 200.000 kaki hanyalah karena ia berada dalam keadaan perubahan keempat konjak, darah adalah tubuh 100.000 kaki, dan tongkat dewa 200.000 kaki hanya melambai. Yang paling nyaman, kalau tidak, selama dia mau, kepala besar ini berwarna hitam, mencapai 1 juta kaki,
tidak ada masalah. Bajingan kecil, kamu mencari kematian. Wolf Xiaolin merasa kesal dengan niat awal Ye Xuan. Ketika dia memikirkan Genqian Dao Dao serigala jahat yang kuat, dia menghancurkannya, dan dia menghancurkan masa depan yang baik, dan hatinya merasakan kegilaan. Pada saat ini, dia melihat pertarungannya dengan dirinya sendiri. Dia sengaja mengeluarkan tongkat buas besar yang telah dihancurkan dari serigala setelah serigala itu kuat. Kebencian serigala yang bersiul di lubuk hati terprovokasi, dan rambutnya menjerit dan menjerit. Hei, 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 dengan teriakan-teriakan suara teriakan, suara dengungan rendah terdengar di seluruh medan perang, yang membuat kulit kepala mati rasa dan firasat yang sangat tidak menyenangkan. Ye Xuan tanpa sadar melihat ke atas langit, ketika dia bertarung dengan serigala dan serigala, kedua pria itu menunjukkan kekuatan berdarah serigala serakah, dan mereka dapat memanggil dari bulan perak yang tergantung tinggi di langit. Sejumlah besar bilah cahaya energi bergegas seperti lautan cahaya. Pada saat ini, suara dengungan rendah ini jelas terkait dengan bulan emas serigala di bagian atas kepala, yang membuatnya waspada. Namun, di bulan emas langit, tidak ada kelainan. Itu masih seperti air, menuangkan bumi, dan itu sangat tenang. Sama seperti Ye Xuan yang bingung, dalam kehampaan di sekitar sosoknya, bila setengah bulan emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul tanpa peringatan, dan terbentur seperti pangsit, terbungkus dalam bentuk Ye Xuan. Datang, bila setengah bulan emas ini tidak menyembur keluar dari bulan emas langit, tetapi cahaya bulan emas yang tersebar dari langit langsung dikumpulkan dan disembunyikan. Itu ada di mana-mana, dimanapun bulan bersinar, di sudut manapun, itu dapat muncul dalam sekejap, berkumpul dari hati. Sangat aneh sehingga sangat ekstrim, dan sulit untuk mencegahnya dihancurkan oleh langit. Wajah Ye Xuan berubah seketika, dan dia mendengus, dan dia segera ingin menghindarinya. Engah, kelak, sayangnya, aksinya melambat setengah langkah. Meskipun dia telah menghindari sebagian besar bilah setengah bulan emas, tetapi karena tubuh besar 100.000 kaki, bentuk tubuhnya terlalu besar, seperti target besar, menghadapi serangan yang luar biasa ini secara ekstrim, bagaimanapun, masih ada gunanya. Hanya dalam waktu setengah saat, setidaknya ratusan bilah setengah bulan emas jatuh pada 3 tubuh-tubuh asli Ye Xuan. Daging dan darah tubuh itu segera dibuka ke mulut yang berdarah. Bahkan tulang-tulang keras tulang pipi, ada beberapa tulang di atas, dan kesan dangkal ditarik. Bahkan tubuh kabut hitam, yang bukan benda padat, telah bergoyang selama beberapa saat ketika telah dihancurkan oleh beberapa bilah setengah bulan keemasan, sehingga Ye Xuan merasa bahwa roh dan roh terguncang. Bilah setengah bulan emas ini benar-benar dapat memberikan efek pada bentuk energi material dan non-material, dan kekuatannya sangat aneh sehingga hati Ye Xuan tiba-tiba tenggelam. Melihat ke belakang, ketika momen itu tiba-tiba muncul, banyak bilah setengah bulan emas yang berkumpul di dalam dan luar kerumunan, dalam sekejap mata, telah sepenuhnya menghilang, runtuh menjadi sedikit emas, dan kemudian menyebar. Untuk kemuliaan bulan keemasan, tidak ada jejak saat menyerang, bilah setengah bulan emas ada di mana-mana, dan langsung mengembun dan menyebar di langit. Setelah pukulan itu, semua bilah cahaya bulan keemasan menghilang seketika, tersebar menjadi cahaya bulan keemasan, seperti sapi lumpur ke laut. Semua ini terlalu aneh, tidak mungkin untuk dicegah. Ye Xuan mengerutkan kening, pukulan ini tidak berbahaya baginya, lagi pula, ada banyak bilah cahaya bulan keemasan yang luar biasa, tetapi hanya 100 lebih dari yang bisa Anda datangi, dan sekarang kekuatan darah yang agung, Anda dapat dengan mudah jatuh. Tetapi dalam jangka panjang, itu bukanlah solusi. Serangan aneh seperti itu, dia sama sekali tidak dapat mencegahnya, situasinya terlalu pasif, dan dalam kesulitan. Raung, hei, di bawah amarah, Ye Xuan sangat marah, dan 3 kepala besar konjak semuanya meraung di langit, dan kekuatan di tubuh bergoyang hingga ekstrim. Di bawah goyangan tubuh, mereka tidak menghindar dan bergegas ke serigala raksasa emas. Di depanku, tubuh daging dan darah adalah tongkat besar, dan itu menabrak. Bagaimana? Apakah ini kotak yang berantakan? Dengan perbaikan domain kecilmu, kamu berani menghadapi dewa. Otak tidak bisa masuk ke dalam air. Melihat Ye Xuan tampaknya kesal, serigala raksasa emas menjerit dan menjerit, kata-kata sinis, mulut terbalik, dan bahkan senyum yang terungkap tidak disamarkan. Bagaimana dengan banyaknya darah dan darah? Memperbaiki kekuatan adalah cedera yang keras, pukulan ini. Dia tidak ada di mata,